Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi muhkami tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat lisan kita, lewat anggota tubuh kita. Karena sesungguhnya hanya Allah yang patut disyukuri, hanya Allah yang patut kita puji. Dan sesungguhnya seluruh aktivitas kita, kegiatan kita, bahkan anggota tubuh kita bergerak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-72. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Yang artinya Allah berjanji buat orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Apa yang Allah janjikan? Allah janjikan buat mereka surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai dan yang ada di dalamnya tempat-tempat tinggal yang indah yang mereka kekal di dalamnya, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari hal tersebut, dan sesungguhnya itu adalah kemenangan yang sangat besar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahlil jannah, ya ahlal jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada penduduk surga, wahai para penduduk surga. Kemudian para penduduk surga menjawab, labbaika rabbana ya sa'daik wa sa'daik. Wa yaqul hal raditum. Fa yaqulun wa ma lana la narda. Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahada min khalqik. Allah berkata kepada para penduduk surga, apakah kalian ridho? Lalu penduduk surga menjawab, bagaimana kami tidak ridho ya Allah? Sungguh engkau telah memberikan kepada kami hal yang tidak diberikan kepada makhluk manapun. Fayaqul ana u'titukum afdal min dzalik. Kemudian Allah mengatakan, saya akan berikan untuk kalian yang lebih dari itu. Sudah dikasih surga, Allah akan memberikan yang lebih dari surga. Qalu ya Rabb wa ayyu syai'in afdalu min dzalik. Lalu penduduk surga bertanya, wahai Tuhan kami, adakah yang lebih baik dari surga? Fayaqul uhilla alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku berikan, aku halalkan buat kalian ridhaku, dan aku tidak akan marah kepada kalian sekalipun selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimanallah wa iyyakum. Dari dua dalil dari ayat surat At-Taubah 72
dan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, kita mengetahui bahwa tujuan hidup seorang mukmin itu adalah mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mengetahui tujuan hidup kita adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kalau kita berkendara, naik mobil, dengan mengetahui tujuan kita mau pergi kemana akan terasa lebih mudah. Kalau kita tidak tahu, sebaliknya, mau kemana tujuan kita berkendara, itu akan lebih sulit buat kita untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui bahwa hidup kita, tujuan hidup kita adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan keridhaan Allah, menurut para ulama ada 4 hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Apa 4 hal tadi? Yang pertama, seorang hamba, seorang mukmin harus mengenal siapa Tuhannya. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita mengenal Allah dari pelajaran akidah, dari pelajaran tauhid yang kita pelajari. Maka itu pelajaran akidah, pelajaran tauhid adalah suatu yang sangat penting, yang sangat urgent buat kita, agar kita mengenal siapa Rabb kita. Kita mengenal siapa yang memberikan kekuatan pada kita. Kita mengenal siapa yang meninggikan, siapa yang menurunkan derajat seseorang. Kita mengenal siapa yang memberi mudarat dan siapa yang memberi manfaat. Nah, semua itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengetahui Rabb kita, maka kita akan mengetahui siapa sesungguhnya yang menggerakkan badan kita ini. Siapa sesungguhnya yang menahan badan kita ini. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang disahihkan Al-Albani dalam kitabnya Silsilah As-Sahihah. Rasulullah SAW bersabda, wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak walau istama'at ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu alaik. Yang artinya, ketahuilah oleh kalian, jika umat ini, umat manusia bersatu untuk memberikan kepadamu sebuah manfaat, sesungguhnya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat sekalipun, kecuali apa yang telah Allah tulis buat kita. Dan sebaliknya, kalau umat ini bersatu untuk memudaratkan, membahayakan kita, maka tidak akan bisa terlaksana hal tersebut kecuali yang telah Allah tulis buat kita. Dari hadis ini kita memahami bahwasanya jika kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah telah menetapkan ridha tersebut untuk kita. Tinggal kita berusaha. Adapun yang kedua, seorang hamba harus yakin bahwa kecintaan dan keridhaan manusia kepadanya itu atas izin Allah. Seorang hamba harus yakin bahwa kecintaan manusia kepadanya itu atas izin Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan wa ahibbuh faqala fayuhibbu Jibril thumma yunadi fis sama fayaqul innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah ketika mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril dan berkata kepada Jibril bahwa aku mencintai fulan, maka cintailah fulan tersebut. Lalu Jibril memanggil penduduk langit bahwasanya Allah telah mencintai seorang hamba fulan, maka cintailah oleh kalian hamba tersebut. Dan sebaliknya, idza abghadha 'abdan da'a Jibril
fayaqul inni abghadu fulanan fa abghidhu. Qala fayubghiduhu Jibril. Thumma yunadi fi ahli sama innallaha yubghidu fulanan fa abghiduhu. Qala fayubghidunahu thumma tudau lahul baghdha fil ard. Dan sebaliknya apabila Allah membenci seorang, maka juga Allah memanggil Jibril dan berkata kepada Jibril bahwa sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah ia. Lalu Jibril pun memanggil penduduk langit bahwa Allah membenci fulan tersebut, maka bencilah oleh kalian fulan tersebut, dan ditaruhlah kebencian itu di muka bumi. Dari hadis ini bisa kita pahami bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati manusia untuk membenci dan untuk mencintai seseorang. Maka yakinlah apabila Allah Subhanahu wa taala telah kita cintai, maka Allah akan memerintahkan kepada Jibril dan penduduk langit untuk mencintai kita. Dan Allah akan meletakkan kecintaan tersebut bagi seluruh makhluk yang ada di bumi. Bagaimana Allah menggerakkan kecintaan kepada makhluk di bumi. Yang ketiga, seorang hamba berkeyakinan bahwa mencapai untuk mendapatkan ridho manusia bukan kepada Allah, itu merupakan sebuah penipuan. Mencapai atau mendapatkan ridho manusia bukannya ridho Allah, itu merupakan sebuah penipuan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, man ardallaha bisakhatin nasi kafahullah wa man asqatallaha biridan nasi wakkalahullah ilan nas. Barang siapa yang mendapatkan keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, kita mendapat cintanya Allah walaupun manusia membenci kita, maka Allah akan mencukupinya. Dan sebaliknya barang siapa yang mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan mendapat keridhaan manusia, maka Allah wakilkan kepada manusia semuanya. Artinya Allah tidak bertanggung jawab terhadap orang tadi. Semua manusia akan membencinya karena dia berusaha untuk mendapatkan keridhaan selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hendaknya kita mengetahui bahwa tidak ada jalan untuk mendapatkan keridhaan manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang bodoh, makhluk yang zalim. Kenapa kita mencari keridhaan manusia? Karena sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang zalim. Al-Baihaqi dalam kitabnya Az-Zuhdul Al-Kabir meriwayatkan sebuah athar dari Hasan Al-Basri. Seseorang datang kepada Hasan Al-Basri, kemudian membisikkan kepada Hasan Al-Basri, wahai imam, sesungguhnya orang-orang datang ke majelis Anda untuk mencari kesalahan Anda, sehingga suatu saat mereka akan menjerumuskan karena perkataan Anda tersebut. Maka jawab Hasan Al-Basri, sebaiknya Anda tenang, karena sesungguhnya saya telah menyandarkan diri ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mendapatkannya. Saya hanya mengharapkan kepada Allah surga, dan insya Allah saya akan mendapatkannya. Dan saya mengharapkan bidadari, maka saya insya Allah akan mendapatkannya. Saya tidak pernah mengharapkan selamat dari orang-orang. Sesungguhnya ketika saya melihat orang-orang tidak pernah rela kepada penciptanya, yaitu kepada Allah, saya tahu kalau mereka tidak akan rela dari makhluk yang semisal dengan mereka.
Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah menasihati seorang muridnya, "Wahai Abu Musa, kalau sekiranya Anda telah bersungguh-sungguh sekuat tenaga agar mendapat keridhaan manusia, maka tidak ada jalan untuk mendapatkan hal tersebut. Maka ikhlaskanlah amalmu, niatanmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala." Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Maka kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim harus berkeinginan kuat dalam semua aktivitas kita, dalam semua kegiatan kita, hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Syafi'i rahimahullah, ya Rabi', ridon nasi ghayatan la tudrak, fa'alaika bima yasluhuka falzimhu, fa innahu la sabila ila ridahum. Berkata Imam Syafi'i kepada muridnya Rabi', wahai Rabi', sesungguhnya ridho manusia adalah sebuah tujuan yang tidak bisa engkau capai. Maka lakukanlah apa yang menjadi baik untukmu dan teruskanlah untuk lakukannya. Fa'in sesungguhnya tidak ada jalan untuk menggapai ridho manusia. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallu wa sallimu ala khatimin nabiyyin wa rasuli rabbil alamin. Faqad umirtum bidzalik. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بأوفك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين وألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم وأصلح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. Allahumma ansur dinak wa kitabak wa sunnata nabiyyik Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadakal mu'minin al mujahidin as-sadiqin. Allahumma aslih lana dunyana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'al hayata ziyadatan lana min kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahulu afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma shfi mardana warham mautana wa ballighna fima yurdika amaluna واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.